Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah azzani Allah wa iyyakum, tentunya senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa pula melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Begitu juga salawat dan salam semoga juga senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kiranya semakin banyak salawat yang kita kirimkan kepada beliau sehingga kita bisa mendapatkan syafaat beliau pada hari kemudian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali kita melanjutkan pembahasan kita pada kajian Fiqhul Muyassar, yang mana kita sudah masuki bab salat. Dan di dalam bab salat ini kita sudah membahas terkait dengan syarat sah salat, kemudian rukun-rukun salat. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas terkait dengan wajib salat. Jadi ada rukun salat, ada pula wajib salat. Yang mana pada pekan sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait dengan apa perbedaan rukun dan wajib salat. Oke. Jadi rukun itu kedudukannya lebih tinggi, lebih kuat daripada wajib sholat. Karena rukun sesuatu yang tidak akan pernah gugur, baik ketika ditinggalkan karena sengaja tentunya, ataupun karena lupa. Rukun tetap harus kita lakukan. Ketika seseorang lupa salah satu rukun, misalnya dia lupa membaca suratul Fatihah, maka ketika dia ingat pada saat dia ruku, maka dia harus kembali mengulang membaca suratul Fatihah. Setelah itu ruku kembali. Adapun wajib, maka ketika seseorang lupa, dia lupa melakukan salah satu wajib di antara wajib-wajib yang ada dalam sholat, maka ketika dia lupa, dia tidak perlu untuk mengulang sholatnya, tapi di akhir sholat dia menggantinya dengan sujud sahwi. Itu perbedaan antara rukun dan wajib sholat. Maka perlu kita bedakan, maka perlu kita ingat mana saja yang menjadi rukun sholat dan mana saja yang menjadi wajib sholat. Seperti itu. Maka di sini disebutkan yang menjadi wajib sholat yang pertama adalah jami'ut takbirat ghairu takbiratul ihram wa huwa ma yusamma bi takbiril intiqal. Jadi semua ucapan takbir kecuali takbiratul ihram, dan itu dinamakan takbir intiqal, takbir perpindahan. Jadi gerakan perubahan, gerakan perpindahan, seperti itu. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa bertakbir ketika beliau ruku, ketika beliau berdiri, dan ketika beliau duduk, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertakbir. Jadi ucapan takbiratul ihramnya itu perlu kita perhatikan, karena kadang biasa kita, apalagi kalau kita berjamaah, kadang biasa kita ikut imam ruku, kita pun ikut ruku tanpa
sering itu tanpa mengucapkan takbiratul ihram. Mengucapkan takbir. Nah, yang mana itu merupakan takbir intiqal, itu adalah wajib. Nah, jadi tidak boleh kita tidak mengucapkan. Ketika imam ruku Allahu Akbar, maka ketika pun kita ruku, kita juga wajib untuk bertakbir Allahu Akbar. Nah, itu. Jangan sampai kita tidak membaca takbir, karena itu merupakan wajib sholat. Nah, jadi yang wajib di sini adalah ucapan takbirnya ya, bukan gerakannya, sebagaimana yang pernah kita bahas di pembahasan terkait rukun sholat. Yang wajib, yang rukun itu adalah ucapannya ketika kita bertakbiratul ihram. Adapun mengangkat tangan itu urusan lain ya, itu urusan lain. Artinya dia masuk dalam pembahasan sunnah-sunnah sholat yang insya Allah kita akan bahas setelah membahas permasalahan wajib sholat. Nah, jadi ketika sholat itu takbir itu ada dalam sholat itu ada 3 jenis ya. Ada yang rukun, yang mana itu takbiratul ihram. Ada yang wajib, yang mana itu adalah takbir intiqal ya. Dan ada sunnah. Nah, jadi ada takbir sunnah ketika sholat, yang mana itu yaitu takbir zawaid, takbir tambahan ketika kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, itu hanya sunnah ya. Jadi jangan kalau ada imam yang lupa menambah takbirnya sampai 7 ya, makmum ribut ya, wah salah imam ya, memang keliru, tapi itu tidak sampai membatalkan sholat, karena takbir zawaid pada Idul Fitri dan Idul Adha, takbir tambahan itu hanya sunnah. Nah, kemudian takbir saat makmum masbuk ya, misalnya makmum datang masuk ke masjid ketika imam sudah sujud atau ketika imam sudah duduk di antara 2 sujud. Nah, ketika makmumnya itu dia pertama kali dia takbiratul ihram Allahu Akbar, dan ketika dia turun bertakbir ketika sujud mengikuti imam, nah, itu takbir sunnah. Nah, jadi kalau misalnya dia masuk ya, kemudian bertakbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian dia langsung sujud tanpa bertakbir, maka tidak mengapa, karena takbir di situ kedudukannya sunnah. Nah, jadi Bapak Ibu ya, misalnya kalau kita masbuk ya, misalnya kita dapati imam sudah ruku atau sudah i'tidal, kita jangan menunggu berdiri saja menunggu imam sampai nanti bangkit kembali ya. Kita mengikuti imam. Lumayan kita dapat pahala ruku, dapat pahala sujud, dapat pahala i'tidal bersama imam, daripada kita hanya berdiri menunggu imam untuk bangkit lagi di rakaat setelahnya. Seperti itu. Jadi takbir intiqal merupakan wajib sholat. Nah, dan itu tidak boleh kita tinggalkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah ucapan qaul sami'allahu liman hamidah lil imam wal munfarid. Jadi ucapan sami'allah ketika kita bangkit dari ruku itu wajib bagi siapa? Bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Nah, bagi imam. Nah, di hadis Abi Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqumu ila shalah, thumma yukabbiru hina yarqa, thumma yaqulu sami'allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu min ar-raq'ah, thumma yaqul wa huwa qa'im rabbana walakal hamd. Jadi ucapan sami'allahu liman hamida itu wajib bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian. Adapun bagi makmum maka itu tidak menjadi wajib bagi makmum. Nah, jadi wajib tidak menjadi wajib bagi makmum untuk membaca sami'allahu liman hamidah. Sebagaimana di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna majuilal imamu liutamma bi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Dan jika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah faqulu, maka yang kalian ucapkan adalah rabbana walakal hamd. Jadi sami'allahu liman hamidah itu hanya wajib bagi imam atau kita dalam keadaan sholat sendirian ya, misalnya seperti itu. Jadi makmum tidak perlu membaca sami'allahu liman hamidah. Meskipun ada ulama yang mengatakan disunnahkan, dianjurkan. Bagi makmum juga mengatakan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Nah, seperti itu. Makanya biasa kalau kita dengarkan yang sering mengikuti mungkin sholat di Masjidil Haram, itu ada muballiknya ya, ada muballiknya. Bukan penceramah. Mubalik itu dalam bahasa fikih itu adalah penyambung suara. Kalau kita kan mubalik itu penceramah. Jadi ada mubaliknya ketika imam mengatakan Allahu Akbar,
ada balaganya, Allahu Akbar. Nah, ya kan? Ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, apa yang diucapkan balaganya? Rabbana walakal hamd. Nah, seperti itu. Jadi ucapan sami Allahu liman hamidah itu wajib bagi imam dan bagi orang yang bersendirian, salat sendirian. Kemudian ucapan selanjutnya adalah qaul Rabbana walakal hamd. Nah, jadi ucapan Rabbana walakal hamd itu wajib untuk siapa? Lil ma'mumi faqat, hanya untuk makmum. Nah, jadi yang menjadi kewajiban kita bagi makmum adalah ucapan Rabbana walakal hamd. Nah, ammal imam wal munfarid fayusannu lahumal jam'u bainahuma. Adapun imam dan ketika kita salat sendirian, maka sebatas dianjurkan untuk menggabungkan keduanya. Ketika kita imam atau salat sendirian, kita bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamida, kemudian kita ucapkan Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd di sini bagi imam dan orang yang salat sendirian itu sunnah. Adapun bagi makmum, ketika kita menjadi makmum ketika salat berjamaah, maka itu wajib. Nah, menjadi wajib salat. Ya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah tadi saya sebutkan, wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Nah, jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah kalian rabbana walakal hamd. Nah, yang ucapan rabbana lakal hamd ini banyak redaksi ya. Ada yang mengatakan, ada riwayat rabbana lakal hamd tidak pakai wa, ada riwayat mengatakan rabbana walakal hamd pakai wa, ada juga redaksinya lebih panjang lagi, Allahumma Rabbana walakal hamd. Nah, itu yang menjadi wajib, batas minimal. Jadi kalau kita membahas wajib dalam zikir salat, jadi zikir yang masuk bacaan wajib itu adalah zikir yang minimal. Nah, adapun tambahan-tambahan selanjutnya itu sunnah. Jadi kalau kita membahas zikir ya atau bacaan dalam salat yang menjadi wajib, maka yang menjadi wajib itu adalah zikir minimal. Nah, jadi ya, kalau kita sudah mengucapkan Rabbana walakal hamd itu sudah cukup. Nah, adapun kalau ada orang ingin menyempurnakan, kan banyak redaksi bacaan ruku itu. Nanti insyaallah kita bahas di akhir pembahasan salat. Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, jadi tambahan mil'us samawati itu sunnah. Nah, yang menjadi wajibnya adalah zikir minimal Rabbana walakal hamd. Nah, atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Nah, seperti itu. Jadi itu menjadi sebagaimana wajib salat selanjutnya adalah ucapan ketika kita ruku, subhana rabbiyal azim marratan fir ruku. Ucapan subhana rabbiyal azim satu kali ketika kita ruku. Nah, itu. Jadi kadar minimalnya yang masuk menjadi bacaan yang wajib adalah yang zikir minimal. Nah, satu kali subhana rabbiyal azim, satu kali. Jadi adapun tambahannya 2, 3 atau bahkan 200 kali kalau kita sholat sendirian ya, silahkan ya. Asal jangan jadi imam baca 100 kali ya. Pogek nanti jamaah. Nah, seperti itu. Nah, yang menjadi bacaan wajibnya adalah yang zikir minimal. Subhana rabbiyal azim itu sudah mencukupi. Kalau ada yang menambahkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, wa bihamdinya ini masuk dalam kategori anjuran sunnah. Seperti itu. Kemudian ucapan subhana rabbiyal a'la marratan fis sujud. Kemudian yang menjadi wajib salat selanjutnya adalah ucapan subhana rabbiyal a'la ketika kita sujud. Nah, ketika kita sujud marratan fis sujud, sekali. Nah, yang menjadi wajibnya adalah satu kali, kadar minimal. Yang menjadi wajibnya adalah satu kali. Nah, jika dipanjangkan, disempurnakan, maka itu sunnah salat, dan hanya satu kali yang menjadi kadar wajibnya. Adapun kalau kita ingin tambahkan, ya itu sunnah. Ya, jadi tidak hanya ketika kita sudah membaca satu kali tapi imam belum i'tidal misalnya atau belum berpindah ke ruku yang lain, daripada kita diam ya kita perbanyak subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau bacaan sujud yang lainnya ya, ada yang versi panjangnya juga. Yang penting tasbih di sini subhana rabbiyal azim itu yang menjadi kadar wajib. Zikir minimal. Zikir minimal. Ya, seperti itu. Kemudian
ucapan ketika kita duduk di antara dua sujud, yaitu Rabbi firli. Nah, apa yang menjadi kadar minimal wajibnya di sini? Cukup ucapan Rabbi firli. Nah, adapun kalau ada orang yang menambahkan sebagaimana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu binas sajdatain Rabbi firli dua kali ya. Rabbi firli. Atau ada yang menyempurnakan Rabbi firli warhamni wajburni warfani dan seterusnya. Nah, yang jelasnya yang menjadi wajib di sini adalah ucapan Rabbi firli. Itu sudah cukup. Nah, dan itu sebagaimana juga kita bahas pada pembahasan di rukun sebelumnya, bahwasanya ketika kadar ukuran seseorang dikatakan tumaknina itu ketika dia sudah membaca satu kali bacaan sholat ya. Misalnya dia ruku, dia sempat membaca subhana rabbiyal azim, itu sudah dinamakan tumaknina, baru dia i'tidal. Nah, satu kali. Makanya menjadi zikir yang masuk bacaan wajib itu adalah zikir minimal. Nah, adapun kalau dia ingin menyempurnakan, menambahkan atau memperbanyak bilangannya, maka itu termasuk sunnah. Termasuk sunnah. Jika dia ingin sholat sendiri memperbanyak, sebagaimana Nabi SAW yaitu beliau sholat sunnah ya, atau selamat qiyamul lail, ketika beliau ruku itu lama. Nah, apakah ketika beliau ruku cuman hanya membaca satu kali kemudian setelah itu diam? Tidak ya. Beliau memperbanyak membaca bacaan-bacaan ketika ruku, memperbanyak bacaan-bacaan ketika sujud, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tasyahhudul awal ala ghairi man qama imamuhu sahwan. Nah, yang menjadi wajib salat selanjutnya adalah tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Ya, duduk tasyahud awal yang dimana imam tidak lupa. Imam berdiri karena lupa. Jadi kadang-kadang sering banyak kejadian itu, sering itu di posisi tasyahud awal itu imam kadang langsung bangkit karena lupa. Nah, kalau misalnya kita menemukan imam itu langsung bangkit tidak tasyahud awal dan itu berdirinya sudah posisi dalam berdiri tegak, maka dalam hal ini imam tidak boleh kembali duduk meskipun diingatkan oleh jamaah. Subhanallah. Nah, imam harus tetap, karena imam sudah masuk ke rukun setelahnya, dan wajib itu tidak bisa menggugurkan rukun, tidak levelnya rukun ini ya, lebih tinggi daripada wajib. Nah, kecuali kalau imam belum sempurna berdirinya, kemudian dia ingat atau diingatkan oleh jamaah, maka imam harus kembali duduk. Adapun kalau imam sudah berdiri tegak, maka imam sudah masuk ke rukun setelahnya ya. Dan itu tidak boleh dibatalkan hanya karena ingin melaksanakan yang wajib. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah di anna Nabiya lamma nasiyat tasyahudil awal lam ya'ud ilai. Jadi Nabi pernah lupa tasyahud awal dan Nabi tidak kembali. Berbeda kalau rukun ya. Misalnya rukun dia lupa ruku, dia langsung sujud. Ketika dia sujud dia ingat bahwasanya belum ruku, maka dia harus kembali berdiri untuk ruku. Adapun wajib tidak. Nah, itu perbedaan antara rukun dan wajib. Nah, wajabarahu bisujudi sahwi, dan Nabi menggantinya dengan sujud sahwi ketika di akhir salat. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau jadi ini perlu diingatkan makmumnya, karena kadang ada makmum yang tidak memahami hal seperti ini. Jadi ketika imam sudah berdiri tegak, imam paham, makmumnya senantiasa subhanallah. Imam tidak turun. Kenapa ini imam tidak turun? Makmumnya subhanallah. Nah, kalau di posisi seperti itu imamnya biasa harus memberikan aba-aba. Misalnya dia pakai tangannya suruh imamnya berdiri. Nah, tapi kalau makmumnya tidak paham juga, nah, bagaimana itu ya? Seperti itu. Jadi pernah kejadian ya, lagi-lagi kejadian saya itu imamnya seperti itu, dia lupa tasyahud awal. Kemudian di belakangnya seorang ya bapak-bapak ya, dan memang beliau selalu berada di belakang imam ya, juga sepuh di situ. Dia tidak subhanallah. Nah, tapi imam tidak bergeming karena imam paham kalau sudah berdiri dalam keadaan posisi sempurna dia tidak boleh kembali untuk duduknya. Subhanallah tetap tidak. Mungkin karena sudah jengkel ya, tidak tidak kembali. Nah, ada yang membatalkan sholatnya, ada yang melanjutkan mengikuti imam. Akhirnya setelah sholat
dia tegur imamnya dengan suara keras. Wah, ini paham apa ini? Paham sesat ini. Padahal sudah diingatkan subhanallah subhanallah tapi tidak kembali. Akhirnya setelah itu diundanglah ustadz oleh DKM-nya untuk membahas masalah ini. Nah, akhirnya dia sudah paham. Setelah itu dia tidak pernah berani lagi di belakangnya imam. Nah, dalam waktu yang lama dia meminggir ya, mungkin karena merasa bersalah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Ini memang kadang ya hal rinci seperti ini harus dipelajari ya, dipahamkan oleh masyarakat. Jadi kalau posisi seperti itu, maka makmum kita harus wajib mengikuti imam. Ya, karena yang rukun, apalagi karena imam sudah posisi bergeser ke rukun selanjutnya. Bahkan ada para ulama mengatakan mengikuti imam itu lebih didahulukan daripada harus mengikuti rukun. Contohnya apa? Misalnya ada imam ya, imamnya sakit, tidak mampu sholat berdiri dan tidak ada yang mampu imam yang lainnya. Maka imamnya itu sholat duduk, maka semua makmum wajib mengikuti imam dengan sholat duduk. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi imam itu lebih berhak diikuti ya, diikuti. Makanya tasyahud awal itu termasuk wajib ya, bukan rukun. Kemudian ya tasyahud bacaan tasyahud awal. Tasyahud awal, jadi ketika seorang tasyahud itu, ketika kita duduk tasyahud, ada 2 bacaan, ada 3 bacaan di situ. Yang pertama tasyahud, yang kedua salam, dan yang ketiga doa. Nah, ketika kita tasyahud ada 3 bacaan. Yang pertama tasyahud, yang kedua salawat, yang kedua salawat, yang ketiga doa. Yang mana bacaan tasyahud itu? Tasyahud itu boleh bacaan at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, bacaan tasyahud itu hanya sampai abduhu wa rasuluh. Setelahnya itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid, itu bacaan salawat. Jadi yang menjadi wajib di sini adalah bacaan tasyahud sampai wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kalau ada orang yang membaca ketika dia duduk tasyahud dia cuma membaca abduhu wa rasuluh kemudian bangkit, maka itu sudah sah salatnya. Nah, adapun kalau dia ingin tambahkan salawat itu tidak mengapa. Dan salawat itu ada ulama yang mengatakan dia masuk ke dalam rukun, ada yang mengatakan masuk ke dalam wajib, tapi yang paling kuat mengatakan salawat itu masuk ke dalam sunnah salat. Sunnah solat, tapi lebih baiknya ketika kita ingin keluar daripada perbedaan tersebut untuk jaga-jaga, kita tetap berusaha membaca salawat ya, salawat sampai innaka hamidum majid. Setelah innaka hamidum majid kan kita dianjurkan untuk membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal, atau Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, itu doa, itu sunnah ya. Jadi yang menjadi wajib di sini adalah tasyahud. Nah, jadi misalnya kalau kita suatu ketika kita berjamaah belum selesai bacaan kita sampai innaka hamidum majid, tiba-tiba imam sudah salam, jangan sujud dulu. Wah, ini imam bacaan tasyahud juga ya. Jangan sampai bacaannya cuman asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh baru salam. Nah, seperti itu. Kemudian wajib selanjutnya adalah al-julusu lahu ayat tasyahudil awal ya. Jadi bacaan dan duduknya itu merupakan merupakan wajib salat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qa'adtum fi kulli raka'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah." Jadi jika kalian duduk yang setiap 2 rakaat maka ucapkanlah tahiyyatu lillah. Jadi ada beberapa versi tahiyyat ya. Kalau yang ma'ruf kita di Indonesia at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ada juga at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya di aplikasi yang saya sebutkan kemarin, aplikasi apa doanya. Nah, di situ ada semua versi-versi bacaan salat ya, dan semuanya itu berdasarkan daripada hadis-hadis sahih. Nah, jadi kadang sebagaimana kalau misalnya kita doa iftitah ya, ada yang inni wajjahtu wajhiya lillah, ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, ada juga alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fiha, banyak redaksi bacaan ketika sholat. Nah, seperti itu. Nah, itu
termasuk wajib sholat. Nah, permasalahan selanjutnya adalah sunnah sholat. Ya. Tapi insya Allah kalau kita sudah mengetahui yang mana rukun sholat, kemudian yang mana wajib sholat, insya Allah kita sudah paham juga sebenarnya yang mana sunnah sholat. Ya. Wahiyya nau'an. Jadi sunnah sholat itu ada dua jenis ya. Ada sunanun af'al dan ada sunan akwal. Ada yang sunnah yang jenisnya perbuatan dari segi perbuatan, dan ada yang sunnahnya dari segi ucapan. Adapun sunanul af'al ya, sunnah perbuatan ketika sholat. Fakaraf'il yadaini ma'at takbiratil ihram wa indar ruku'i wa indar raf'i minhu wa hattuhuma uqiba dzalik. Sebagaimana ketika kita mengangkat tangan saat takbiratul ihram dan saat ruku dan saat bangkit, kemudian meletakkan kedua tangan setelahnya. Nah, jadi mengangkat tangan itu hanyalah masuk sunnah sholat. Ya, jadi kalau ada orang masuk di saf kemudian Allahu Akbar tanpa mengangkat tangannya langsung begini, apakah sah? Ya sah ya, karena mengangkat tangan itu adalah sunnah sholat. Nah, mengangkat tangan sunnah sholat. Jadi penulis di sini tidak merinci bagaimana cara ketika kita mengangkat takbiratul ihram. Insyaallah nanti kita bahas. Sebagaimana hadis Nabi SAW ya, dari sahabat Malik bin Hawarith, beliau mengatakan kana idza shalla kabbara. Apabila Nabi sholat itu mengangkat tangan, artinya ketika bertakbir wa rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada ay yarka'a rafa'a yadayhi, dan ketika beliau hendak ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'a yadayhi, dan ketika beliau bangkit dari ruku hendak i'tidal, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa haddatsa anna Rasulullah SAW sana'a dzalik, dan beliau senantiasa melakukan hal tersebut. Nah, jadi mengangkat tangan ketika takbir itu masuk sunnah sholat. Wa wada'al yamini 'ala shimal wa ja'luhuma 'ala sadri hala qiyami. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini ketika bersedekap. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Ya, jadi meletakkan. Jadi kadang memang ada yang bahasanya wa wada'al yamin, ada yang bahasanya faqabada. Jadi ada meletakkan, ada menggenggam. Nah, jadi ada dua versi ketika kita bersedekap. Ada meletakkan seperti ini. Ada menggenggam. Nah, menggenggam faqabadal yamini ala shimal. Jadi tangan kanan menggenggam tangan kiri. Nah, jadi terserah kita mau meletakkan, mau menggenggam. Ada yang kalau mazhab Hanafi itu menggabungkan, menggenggam dan meletakkan seperti ini. Nah, tapi agak repot ya. Nah, menggenggam, meletakkan dan menggenggam. Jadi tiga jari meletakkan, kemudian dua jari menggenggam. Nah, itu ada yang meletakkan, ada seperti ini cara meletakkannya, ada yang begini meletakkannya, ada yang menggenggam seperti ini. Nah, ada yang begini, ada yang meletakkan seperti ini. Asal jangan melewati siku. Nah, asal jangan begini ya. Apalagi begini. Ya. Jadi posisi bersedekap itu sunnah. Jadi kalau biasa kalau kita melihat orang sholat, apalagi kalau misalnya kita lagi umroh atau haji, itu ada mazhab yang tidak bersedekap ketika sholat. Allahu Akbar, langsung meluruskan tangannya. Itu diantara pendapat mazhab Malikiyah. Nah, itu. Jadi itu jangan dijadikan sebuah tolak ukur bahwasanya itu sesat dan tidak sesat. Nah, karena jadi kita harus jelaskan itu ya, jangan sampai ketika kita mendapati orang seperti itu di Indonesia ya, nah kita merasa aneh. Nah, tapi memang ada pendapat yang seperti itu. Nah, jadi bersedekap itu hukumnya sunnah ya. Cuman cara bersedekapnya bagaimana? Nah, jadi ketika Imam Ahmad ditanyakan ada 3 riwayat ya. Ada yang fis sadar, ada di dada, ada yang fauqas surrah, di atas di atas pusat, dan ada yang tahtas surrah, di bawah pusar. Nah, di bawah pusat. Cuman yang lebih dikuatkan itu adalah di bawah dada dan di atas pusar paling atas. Nah, yang penting
Sebagaimana kalau kita menanyakan definisi dada itu adalah dada itu semua yang ditutupi oleh tulang. Tulang apa namanya? Tulang rusuk ya. Tulang rusuk. Jadi selama kita mengenai tulang rusuk maka itu sudah dinamakan dada. Nah, jadi mau di dada paling bawah atau tulang rusuk paling bawah di atas pusar. Nah, itu yang lebih banyak dikuatkan oleh para ulama cara bersedekap. Nah, jadi seperti itu. Kemudian wa nadharahu fi maudhi sujudihi. Sunnah selanjutnya adalah ketika kita sholat mata senantiasa melihat ke tempat sujud, kecuali di posisi ketika kita bertasyahud. Adalah ketika kita bertasyahud itu mata melihat ke jari telunjuk. Nah, selain daripada itu disunnahkan untuk mata senantiasa melihat ke posisi tempat kita sujud. Nah, seperti itu. Kemudian wa tafarruqatihi baina qadamaihi qa'iman. Kemudian memberikan jarak di antara kedua kakinya ketika berdiri. Nah, jadi ada jarak ya. Dan ini kadang menjadi tolak ukur untuk merapatkan shaf ketika kita sholat berjamaah. Jadi ada dua yang menjadi ukuran ketika kita sholat berjamaah. Yang pertama adalah kaki, yang kedua adalah pundak. Nah, tapi yang paten itu adalah pundak. Yang paten itu adalah pundak. Itu tolak ukur yang paling utama ketika kita ingin merapatkan shaf ketika kita berjamaah. Bukan kaki. Karena kaki kadang orang biasa terlalu lebar. Ya. Ketika dia terlalu lebar, otomatis ada celah di sini. Makanya yang menjadi tolak ukur utama itu adalah pundak. Nah, menjadi tolak ukur utama adalah pundak, bukan kaki. Nah, seperti itu. Cuman kaki diusahakan untuk agak berdekatan sedikit. Kalau bisa bersentuhan ya itu lebih bagus lagi. Cuman yang menjadi tolak ukur adalah pundak. Nah, seperti itu kata para ulama. Itu yang menjadi ukuran ketika kita ingin merapatkan shaf ya. Ya, jadi jangan sholat merapatkan kaki seperti ini. Usahakan ada jarak. Bahkan ada ulama yang mengatakan diukur kakinya begini. Ya, sudah cukup. Sudah mencukupi. Kemudian wa qabdu rukbatayhi biyadayhi mufarrijatil asabi fi ruku'ihi. Kemudian menggenggam lutut ketika kita ruku. Kemudian jari jemarinya itu direnggangkan. Nah, jadi ketika kita ruku lutut digenggam tapi jari jemari dalam keadaan direnggangkan ya, bukan dirapatkan seperti ini, tapi direnggangkan ya, lutut digenggam. Jangan kita memegang di bawah lutut itu. Banyak orang yang sholat itu yang dia pegang itu di bawah lututnya. Alurunah kalau bahasa Indonesianya apa itu? Ya tulang ya. Tulang kering ya. Tulang kering. Meskipun sebenarnya itu tidak masalah, tapi yang sunnahnya adalah menggenggam menggenggam lutut ketika ruku, kemudian meregangkan jari jemari. Nah, itu menjadi sunnah ketika sholat. Ya. Kemudian wa mudda dhahri fihi. Kemudian ketika ruku punggung diluruskan. Nah, tidak condong tidak miring begini kemudian diluruskan. Sebagaimana kalau diibaratkan disimpan gelas yang berisi air itu tidak tumpah. Nah, jadi diluruskan. Berusaha untuk meluruskan waja'lu ra'si hiyalu. Sebagaimana juga kepala ketika ruku itu sejajar dengan punggung. Ya, jangan punggungnya begini, kepalanya begini. Ya, misalnya ini punggung, kepalanya begini. Ya, pokoknya selurus, kepala ini selurus dengan punggung. Nah, itu diantara sunnah-sunnah sholat ketika yang mana sunnah dalam hal perbuatan. Ya, dalam hal perbuatan. Wa amma sunanul aqwal, adapun sunnah-sunnah sholat dalam hal ucapan, bacaan, faka doa istiftah, sebagaimana membaca doa istiftah ya. Kalau kita di Indonesia doa iftitah. Nah, itu sama saja ya, maknanya sama, istiftah atau iftitah sama. Bahkan Nabi itu tidak mengenal istilah doa istiftah atau iftitah ya. Itu istilah dari para ulama ya. Jadi membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah ya. Kalau misalnya kita sebagaimana pertanyaan kemarin, apakah misalnya kalau kita terlambat masuk jamaah, apakah masih disunnahkan untuk membaca doa iftitah? Maka kita ukur ya. Kalau kita masih sempat membaca
suratul Fatihah, apalagi di rakaat yang bacaannya itu dijaharkan, disirrikan, yang tidak kedengaran, semisal salat duhur atau salat asar, atau 2 rakaat setelah di rakaat ketiga atau 3/4 salat isya. Nah, kita terlambat masuk. Nah, apakah masih disunnahkan membaca doa iftitah? Kalau misalnya kita masih sempat membaca doa iftitah dan setelahnya sempat membaca suratul Fatihah, maka membaca doa iftitah lebih baik. Tapi kalau misalnya ditakutkan kita tidak sempat menyempurnakan suratul Fatihah, maka hendaklah tidak membaca doa iftitah, karena kita lebih mengutamakan rukun, ya. Yang mana dalam hal ini suratul Fatihah. Jadi doa iftitah itu hukumnya sunnah. Kemudian membaca al-basmalah. Nah, ini yang menjadi polemik, ya. Harusnya bukan membaca al-basmalahnya di sini, tapi menjaharkan basmalah, atau mensirrikan basmalah. Karena ini yang menjadi polemik, ya. Kalau misalnya ada yang tidak baca basmalah, tidak kedengaran baca basmalahnya Muhammadiyah, yang membaca basmalah NU, ya. Harusnya yang lebih keren, ya. Kalau membaca basmalah Imam Syafi'i, tidak membaca basmalah Imam Malik, ya, seperti itu. Sebenarnya polemik basmalah itu yang pertama, ya. Pertama, perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan basmalah itu tidak masuk dalam suratul Fatihah. Kan suratul Fatihah itu disebutkan as-sab'ul masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Jadi ulama yang mengatakan basmalah masuk dalam suratul Fatihah, jadi basmalah itu rakaat pertama, ya. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ulama yang mengatakan basmalah masuk ke dalam suratul Fatihah, maka dia wajib membaca basmalah ketika sholat, ketika membaca suratul Fatihah wajib. Adapun ulama yang mengatakan basmalah tidak masuk dalam suratul Fatihah, jadi hitungan 7-nya itu basmalah bukan ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ghairil maghdubi itu masuk ayat ke-7. Jadi ulama yang memilih pendapat bahwasanya basmalah bukan termasuk Al-Fatihah, maka dia tidak wajib membaca basmalah. Jadi makanya disebutkan sunnah membaca basmalah. Nah, pendapat menurut yang saya ketahui, menurut ulama tafsir, ulama qiraat dan ulama fikih itu basmalah masuk ke dalam suratul Fatihah. Nah, basmalah masuk ke dalam suratul Fatihah. Jadi wajib untuk dibaca. Permasalahan selanjutnya, apakah dijaharkan atau disirrikan? Nah, itu. Apakah dijaharkan atau disirrikan? Ya. Ada yang mengatakan dijaharkan, maksudnya dijaharkan itu dikeraskan. Ada yang mengatakan disirrikan, artinya ketika disirrikan dia membaca bismillah dengan tidak mengeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu. Kalau saya sih selain daripada perbedaan pendapat antara dijaharkan dan disirrikan, lebih baik kita memilih pendapat yang basmalah itu masuk ke dalam suratul Fatihah, lebih aman, ya, membaca suratul Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tetap membaca bismillah. Adapun jahar dan sirrinya, yang penting kita baca dulu. Adapun jahar dan sirrinya itu masuk dalam kategori sunnah. Seperti itu. Dan lebih bijaknya lagi, ketika misalnya saya memilih bahwasanya basmalah itu disirrikan, ya. Tapi ketika saya imam di tempat di masjid yang mana di situ masjidnya bismillahnya dikeraskan, maka saya harusnya mengeraskan bacaan basmalah. Nah, kalau misalnya saya memilih pendapat yang bahwasanya basmalah itu dikeraskan, tapi ketika saya sholat misalnya di tempatnya Muhammadiyah, saya mengikuti jamaah, ya, tidak mengeraskan bacaan basmalah, itu bijak, ya, sebagaimana Ibnu Taimiyah memberikan kaidah seperti itu. Jadi intinya hendaknya kita memilih bahwasanya basmalah itu masuk dalam suratul Fatihah. Adapun antara dikeraskan atau tidak itu masuk dalam kategori sunnah, kategori sunnah. Seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Insyaallah pada selanjutnya terkait dengan sisa-sisa daripada pembahasan sunnah-sunnah sholat, kemudian yang membatalkan sholat dan yang dimakruhkan dalam sholat, ya. Jadi masih ada 3 pembahasan terkait dengan sholat insyaallah pada pekan depan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itulah tadi pembahasan kita terkait dengan rukun sholat dan wajib-wajib sholat dan sunnah-sunnah sholat. Nah,
Tadi juga menarik sekali ya Ustaz terkait dengan ternyata ada bacaan-bacaan pendek pun itu menjadi wajibnya sholat. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, khusus dengan pembahasan tadi yang kerap kali ini di dalam sholat pun selalu kita praktikan. Ya, mungkin yang masih tanya, baik bapak maupun ibu yang ingin bertanya. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konsep yang jadi pertanyaan yang pertama mungkin adalah mengenai bacaan iftitah. Dari dulu waktu kecil itu kita seringkali diajarkan bahwa iftitah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila Inni wajjahtu. Kemudian sampai terakhir ini wajah terakhir. Ternyata tadi saya cek itu Ustaz yang di aplikasi apa doanya. Ternyata yang ada di situ satu teks iftitah itu adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ, iya. Kemudian ada dua teks, kalau tidak salah doa yang ke-7 dan ke-8 tadi. Wajah tuh. Tidak ada kata ini wajah tuh, langsung wajah tuh dia. Itu pun ada tambahannya kalau tidak salah tadi. Saya lihat dulu. Ini yang paling pendek, ada yang panjang versi panjangnya, yang versi pendek ini satu doa iftitah. Wajah tuh wajhil ladzi khalaqa samawati wal arda musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Sebenarnya bagaimana menanggapi hal-hal yang seperti ini Ustaz? Karena kan doa iftitah yang dari dulu kita baca sudah menakar ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua masih terkait dengan bacaan sholat. Tadi saya cek juga di aplikasi apa doanya. Saya tidak menemukan doa Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani. Saya tidak temukan. Yang ada cuma Rabbi firli, kemudian ada yang agak panjang tapi terbalik-balik posisinya. Iya. Kira-kira bagaimana menyikapi hal tersebut? Jazakallah. Ya. Jadi terkait doa iftitah yang memang ketika kita kecil itu diajarkan Allahu Akbar kabira walhamdulillah sampai la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ketika saya bertanya-tanyakan kepada seorang ustadz, kemudian ustadz itu mengatakan berarti itu dari awal mungkin dia ingin menggabungkan beberapa doa iftitah digabungkan. Nah, tapi ketika ada juga tadi kan ada Allahu Akbar kabira sampai Allah berkabir alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Cuman sampai di situ. Itu riwayat yang lain. Kemudian ada riwayat yang lain inni wajjahtu wajhiya alladzi, tapi tidak sampai wa ana awwalul wajjahtu wajhiya, tapi tidak sampai awal muslim. Ada tambahannya. Nah, yang dikata Ustaz itu mungkin walau alam juga awalnya dari mana, tapi kita baru senudon mungkin dia menggabungkan beberapa doa iftitah ya, doa iftitah dan dia anggap dari segi makna bagus maknanya itu sebagai doa. Seperti itu. Dia gabungkan. Tapi permasalahan yang kedua, ada yang mengatakan bagaimana hukumnya kalau misalnya kita membaca dalam satu ruku ya, misalnya satu ruku kita membaca semua bacaan ruku yang ada riwayat-riwayatnya itu dalam satu ruku. Ada yang mengatakan itu makruh. Dan ini yang pendapat yang terkuat itu makruh. Makanya ketika kita ingin menghafal semua doa-doa, misalnya semua doa-doa iftitah ya, yang ada redaksinya, atau semua doa-doa ruku yang ada redaksinya, ketika kita ingin membaca semuanya, jangan di satu kesempatan. Nah, tapi di lain kesempatan, misalnya ketika kita sholat sunat duha ya, kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira sampai wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ketika kita sholat duhur misalnya, kita baca yang lain lagi, misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, atau wajjahtu wajhiya alladzi fatara samawati wal ardh. Itu makanya menggabungkan bacaan-bacaan ruku itu, bacaan-bacaan sholat itu yang misalnya berbeda-beda tapi ada semua dari riwayatnya, itu dimakruhkan. Kalau kita ingin membacanya, maka bacalah di
di lain kesempatan, artinya di lain sholat, bukan di sholat yang sama. Nah, agar misalnya kita bisa, itu sebenarnya dianjurkan juga. Kita dianjurkan juga itu untuk menghafal semua bacaan-bacaan sholat yang ada riwayatnya. Untuk apa? Untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jadi kita jangan hanya sekedar satu bacaan sholat yang kita hafal. Meskipun kalau misalnya kita cuma menghafal satu itu tidak masalah. Tidak masalah. Nah, makanya tadi kalau kasusnya seperti itu, Ustaz itu pun saya wallahu alam itu sekedar saya bertanya, dia mengatakan kita bersunut bahwasanya dia menggabungkan ya semua doa iftitah. Makanya ketika ada perbedaan redaksi doa iftitah, para ulama lagi berbeda pendapat mana yang paling afdol. Kira-kira di antara semua doa iftitah itu mana yang paling afdol? Para ulama mengatakan kita melihat dari segi riwayat hadisnya. Nah, sebagaimana Allahu Akbar kabira itu yang saya tahu itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi itulah yang dianggap paling kuat istilahnya paling kuat, paling afdol. Nah, kemudian juga dari segi makna. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Meskipun yang lain itu juga dianjurkan seperti itu ya. Kemudian tadi duduk di antara dua sujud itu ya. Memang ada yang Allahumma firli, Rabbi firli warhamni wajaburni ya. Tapi itu bertukar-tukar. Ada yang wahdidinya di luar, kemudian wajaburninya belakangan. Wa'afini warzuqni wa'fuanni. Seperti mana yang di sini ya, yang saya bacakan. Ini riwayatnya Imam At-Tirmizi dan Abu Daud. Allahumma firli warhamni, dalam kurung wajaburni warfani wahdini wa'afini warzuqni. Nah, kalau selama ini kan yang kita hafal Rabbi firli warhamni wajaburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Ya, saya masih lancar itu, ya, masih kecil ya. Ya, padahal yang ini riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang kedua riwayat An-Nasa'i, kemudian At-Tirmizi juga dan Ibnu Majah. Allahumma firli warhamni wahdini wajaburni wa'afini warzuqni warfani. Nah, biasanya nanti kita agak susah ini karena sudah terbiasa yang tadi yang bacaan sebelumnya. Rabbi firli warhamni wajaburni warfani warzuqni wahdini. Ini akan lebih mendekati yang selama ini kita hafal. Rabbi firli warhamni wajaburni warfani warzuqni wahdini. Nah itu. Yang kelima, ini tadi riwayatnya Imam Ahmad, hadis hasan. Kemudian ini riwayatnya dari Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Allahumma firli warhamni wa'afini wa ajirni warfani wahdini warzuqni. Tapi kalau misalnya kondisinya seperti itu tadi, seperti misalnya yang kita sudah hafalkan itu sejak kecil, ternyata kalau kita ingin cari riwayatnya apa yang meriwayatkan ternyata tidak ada, maka kita insyaallah taala maksudnya tidak sampai membatalkan sholat ya, tidak sampai membatalkan sholat, tapi masuk dalam keadaan kita berdoa. Jadi berdoa itu di setiap kadang, di setiap ruku atau di setiap sujud itu boleh. Anggaplah yang penting ada Rabbi firlinya. Sebagaimana saya katakan tadi, zikir minimal yang menjadi wajib adalah zikir minimal Rabbi firli, yang penting ada Rabbi firlinya atau Allahumma firli. Seperti itu menjadi. Adapun tambahannya warhamni wajaburni warzuqni wahdini itu adalah sunnah. Ataupun misalnya kalau misalnya tidak ada riwayat yang susunannya seperti itu, anggaplah itu masuk ke dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Menjelasnya tidak sampai membatalkan sholat. Seperti itu. Dan ini perlu kita resapi maknanya, jangan hanya kita menghafalnya Rabbi firli warhamni. Nah, itu resapi maknanya, anggap itu sebagai doa, karena itu maknanya bagus sekali. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni dan rahmatilah aku, wajaburni dan cukupilah aku, artinya cukupilah aku dalam hal segala apa saja, warfani angkatlah derajatku, warzuqni dan berikanlah aku rezeki, wahdini dan berikanlah aku hidayah, wa'afini dan berikanlah aku keafiatan, kesehatan. Wa'fu anni, masuk wa'fu anni itu dalam hal dimaafkan juga. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar membaca, tidak memaknai, ya, itu luput ya, itu bisa jadi doa. Dan semoga Allah mengabulkan bacaan dari doa kita itu. Wallahu taala alam. Ya, mungkin masih ada lagi Bapak ataupun Ibu yang ingin bertanya. Mungkin kira cukup. Kalau saya kan bisa, karena saya pelajari, saya suka baca-baca, akhirnya saya lihat Yesus. Iya. Jadi yang Rabbi firli warhamni wajaburni warfani wahdini itu saya nanti ya, saya baca Rabbi firli. Ya. Iya. Sama iftitah itu ya, kalau saya baca paling
Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bihamdihi. Sampai situ. Itu saya cari amalnya Ustaz. Maksudnya Ya, kan lebih mengikuti sunnah. Bacaan adalah sebaik bacaannya Rasulullah SAW. Sama posisinya ketika saya kan waktu masih sama posisinya ketika seperti itu ya, yang selama ini diajarkan kita Rabbi filli warhamni wajibun warfani. Jadi setelah kita menemukan, memilah-milah, belajar ya, lebih belajar lagi, oh ternyata tidak ada yang riwayatnya seperti itu. Ternyata berbolak-balik. Dan bahkan ketika juga baca doa iftitah, oh ternyata cuma sampai Allahu Akbar kabira, cuma sampai bukrata wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah, dan itu masya Allah keutamaannya besar ya. Ketika Nabi SAW, ketika ada Ibnu Umar, para sahabat sholat bersama Nabi Rasulullah SAW, tiba-tiba seseorang mengucapkan doa tersebut ya, doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah, maka ketika selesai sholat, Nabi bertanya, siapa yang mengucapkan kalimat tadi ya? Kemudian sahabat menjawab, saya wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sungguh aku sangat kagum dengan zikir tadi, sebab itu pintu-pintu langit dibuka karena kalimat itu. Maka kata Ibnu Umar, setelah itu aku tidak pernah lagi meninggalkannya semenjak aku mendengarkan Rasulullah mengucapkan hal itu. Ya. Ada lagi yang lain, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, itu kalimat iftitah juga yang pendek, tapi masya Allah keutamanya besar ya. Sebagaimana Anas radhiyallahu anhu berkata, jadi ada seorang sahabat yang masuk saf ya, dengan sambil napas terengah-engah ya, keburu-buru. Kemudian setelah bertakbiratul ihram, dia membaca doa itu, doa iftitah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ya. Kemudian setelah salam Rasulullah bertanya lagi, ya siapa di antara kalian yang mengucapkan kalimat tadi? Para sahabat terdiam. Beliau mengulangi lagi pertanyaannya, siapa tadi yang mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Kemudian ada sahabat yang mengatakan, saya wahai Rasulullah. Ya, apa kata Rasulullah? Beliau bersabda, tadi aku melihat 12 malaikat berebut mengangkat ucapan itu. Nah, jadi itu. Jadi kita mesti ya banyak-banyak membaca, menghafal bacaan-bacaan sholat ya. Tidak hanya yang selama ini kita baca sejak kecil. Nah, jadi ini aplikasi sangat bagus sekali. Apa doanya? Bapak Ibu bisa download di Play Store. Apa doanya? Di situ semua zikir-zikir, doa-doa yang sesuai hadis Nabi SAW itu diajarkan di situ. Ya, wallahu taala alam. Ya, mungkin demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, mungkin masih ada yang bertanya. Ya, kalau ada dari ibu-ibu kita kasih satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana juga caranya menyikapi bagi jemaah yang selalu ingin melupai imam? Apa itu kata ucapan imam dan gerakannya imam selalu melupai? Iya, selalu ingin imam. Selalu ingin melumbai imam. Jadi itu dari segi bacaan, saya kira itu tidak ada larangan dari segi bacaan, karena kan kita kadang tidak mendengarkan bacaan imam. Tapi adapun dari segi rakaat, dari gerakan itu ada larangan dari Nabi SAW, yang itu mengibaratkan orang yang melumbai imam ketika gerakan itu ibarat kepalanya seperti seekor babi. Nah, jadi sampai betul-betul maksudnya kita tidak boleh mendahului gerakan imam. Nah, jadi karena ada nanti masuk dalam perkara makruh yang dimakruhkan ketika sholat, insyaallah ada pembahasannya itu, makruhkan ketika sholat. Dan itu ada kejadian, ada kisah nyata itu, seorang yang memang kepalanya itu, bentuk kepalanya ataupun wajahnya itu berubah hampir mirip seekor babi. Itu pernah diceritakan oleh seorang syekh di Mesir. Nah, itu insyaallah kita akan bahas pada permasalahan berikutnya terkait dengan makruh hukumnya untuk mendahului imam dari segi hal gerakan. Wallahu taala alam.